Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Witoriono. Saya peserta PKDP 2025 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan melakukan praktek mengajar. Mari belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iya kan. Oke, teman-teman sekalian, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di pagi hari ini untuk terus belajar terkait dengan literasi digital. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Namanya Ahmad nggak masuk ini? Izin. Namanya Umi? Izin juga. Oke. Leli? Ada. Eka? Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Literasi digital, kalau kita maknai, itu adalah kemampuan kita. Bagaimana kita itu melihat, kemudian memahami, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada. Kalian HP-nya sudah canggih semuanya. Laptopnya sudah canggih. Kalian penuh dengan namanya ya aplikasi-aplikasi. Oke, itu pengertiannya. Akan tetapi sebelumnya kita ketahui dulu secara historisnya perkembangan teknologi di era sekarang, dari mulai industri 1.0 sampai 4.0 and 5.0 atau era society, itu sudah panjang sekali perkembangannya. Perubahannya itu sangat panjang, dari mulai tahun 1784 sampai hari ini, mungkin yang dikenal dengan generasi Gen Z. Kalian kan dikenal dengan generasi Gen Z ya. Itu apa maknanya? Itu adalah manusia-manusia atau anak-anak yang lahir karena apa? Ketika lahir itu sudah bisa melihat warna-warni dunia, terutama warna-warni yang ada di TV. Secara visual itu akan melihat, oh ini sudah berwarna, TV berwarna, HP, kemudian laptop, kemudian apa lagi? iPad, ada lagi? Dan lain sebagainya, smartphone. Nah, itu udah warna-warni, sehingga tantangannya pun semakin banyak juga. Nah, kemudian ke sini kita tahu di sini ya, kita ke hari ini, welcome to the future. Hari ini kita mau ngapain? Nah, ini kira-kira ini gambar apa ini ya? Ngapain ya itu? Hah? Ya, semuanya besok akan berganti seperti ini. Kita tahu kemarin beberapa yang lalu itu sudah ada di Monas, itu ada robot berjalan yang menggantikan siapa? Pak polisi. Nah, harganya pasti mahal, itu jelas. Nah, kita lihat awal manusia itu yang penting bisa makan, bisa tidur, tidak kehujanan, selesai. Kemudian mereka mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan itu dengan bertanam, mempertahankan kehidupan. Nah, kemudian mereka memproduksi, pabrik-pabrik mulai didirikan. Nah, ini. Industri society. Kemudian mulai masuk ke information society. Semuanya itu melalui basisnya itu adalah teknologi. By phone, kemudian Google atau web dan lain sebagainya, selesai. Nah, itu di 4.0 itu kalian kemarin itu nggak usah ke pasar, nggak usah kemana-mana, pokok di rumah selesai. Nah, kemudian sekarang di 5.0 ini itu lebih memanjakan manusia lagi. Bahasanya mungkin menjadikan manusia itu tambah malas. Kalian di rumah chattingan, halo di mana kabarnya, posisi selesai, kan gitu. Posisinya di mana? Sherlock tak parani, kayak gitu. Itu di sini itu udah kalian tanpa kemana-mana, kalian pesen barang datang sendiri, kalian ditawari barang tanpa tahu barangnya itu apa, cuma melihat video, melihat foto, kalian udah percaya seperti itu. Oke, kemudian
sini. Nah, kemudian di sistem sekarang itu sudah nggak ada namanya flash disk, ini sebenarnya sudah mulai ketinggalan ya, mohon maaf. Flash disk, kemudian yang CD, VCD itu sudah ketinggalan. Sekarang sudah pakainya itu cloud, kemudian big data, AI dan lain sebagainya. Kalian menyimpan data nggak perlu hard disk yang besar-besar, cukup di Google Drive. Pastinya itu kalau yang panjang, yang banyak itu pasti langganan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ke sini, nah, ini tantangan kita. Ada namanya AI, ada namanya Internet of Things. Kemudian big data ini itu akan ke depannya itu akan semakin, ya entah itu nanti gini akan membuat pemikiran manusia itu semakin memandang dunia itu semakin gila gitu. Nah, apa itu AI? Science and Engineering of Making Intelligent Machines. Nah, di sini apa? Ini di engineering oleh mesin semuanya. Kalian kerja, kalian ngapa-ngapain itu sudah dipantau semuanya. Dari mulai algoritma kalian chat hari ini ke siapa, algoritma itu akan terlihat semuanya, muter. Kemudian kalian hari ini misalkan buka browsing kemana saja. Kalau tidak percaya silakan kalian buka di HP. Kalian ketika hari ini, atau bahasanya mungkin yang viral itu di TikTok, kalian hari ini lihat apa, besok kelihatan kalian buka lagi, itu akan menunjukkan yang dekat dengan yang kemarin kalian tonton. Iya enggak? Itu karena kerja apa? Algoritma di situ. Seperti itu. Makanya kok bisa FYP, kok bisa apa? Trending itu karena apa? Karena dilihat melalui algoritma itu akan dikumpulkan. Terus mesin semuanya. Dan ke sini. Nah, ini contoh peran AI. Ini search engine banyak sekali. Sekarang kalian tidak pakai Google, ada yang lagi mungkin kalau ya mungkin bisa saja GPT, mungkin bisa Perplexity dan lain sebagainya. Google udah mulai ketinggalan meskipun utamanya melalui Google. Nah, ini media sosial banyak sekali, yang kalian gunakan itu yang mana? Kira-kira yang mana? Dari mulai TikTok, kemudian Instagram, Twitter, ini sudah ini ya. Nah, ini. Nah, dalam dunia pendidikan itu seperti apa, Sob? Coba kalian nanti renungkan ke sini. Kira-kira di sini. Coba kalian nanti diskusikan, kalian renungkan, kalian tafakurkan, kira-kira apa sih? Nah. Kalian sering melihat film-film fiksi ilmiah atau fiksi yang apa? Menampilkan suatu kerja teknologi yang canggih. Apakah hanya di situ kecerdasan buatan? Ternyata tidak. Dunia pendidikan ini penting. Nah, kalau kalian setuju atau tidak ya, ini kira-kira menurut kalian ya, kalau kecerdasan buatan itu masuk dunia pendidikan dalam kelas pembelajaran seperti ini, kalian setuju atau enggak? Setuju. Setuju? Ya. Berarti kalian semakin malas juga. Karena apa? Tadi kan saya katakan bahwa teknologi semakin kesini itu akan menjadikan manusia semakin malas. Akan tapi malas itu perlu kita imbangi dengan apa? Dengan cerdas. Kalian bisa lewat situ nggak apa-apa, manfaatkan. Tapi harus cerdas, memilih dan memilah, begitu. Begitu ya. Nanti tolong ini didiskusikan dalam kelompok, masing-masing kelompok mungkin 4 sampai 5. Kemudian akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, begitu. Oke, hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti dikerjakan sambil di rumah, direnungkan, kalian di kamar ataupun di kamar mandi, di kamar tidur. Kira-kira ini AI ngapain sih? Kira-kira HP saya mau saya gunakan untuk apa? Laptop saya mau gunakan untuk apa? Dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang perlu kalian pikirkan lebih lanjut adalah teknologi yang ke depan 5-10 tahun yang akan datang, kira-kira ada apa yang terbaru. Kalian sebagai Gen Z dan lain sebagainya. Harus memanfaatkan teknologi ini agar apa? Kerja kita itu efisien, kerja kita itu menjadi cepat, tapi juga tepat. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.